BTTH Kaisar Api, episode 130. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah Xiaoyan dan rombongannya memasuki saluran di air, dalam beberapa saat, ketika mereka muncul kembali, mereka telah sampai di tempat lain. Tempat apa ini? Tepat setelah melewati paviliun dan hubo, beberapa orang langsung memperhatikannya. Lingkungan yang tidak dikenal tidak diragukan lagi adalah yang paling berbahaya. Di sini ada Ki Kaisar yang kuat sekali, kata Xiaoyan perlahan. Ki Kaisar di sini jauh lebih kuat daripada tempat lain. Jika kau berlatih di sini, kau pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Bukan untuk kultivasi. Di mana tepatnya rumah besar itu? Tanya Xiaoyan. Seharusnya ini tempat orang kuat itu jatuh. Aku merasakan ada fluktuasi yang sangat halus dan kuat tak jauh dari sana. Kata Long Yi. Semoga ini benar-benar membantuku menembus ranah jiwa. Xiaoyan mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Jelas, kekuatan jiwa ini berkaitan dengan level sang alkemis, dan sekarang terobosan kekuatan jiwa Xiaoyan juga sudah dekat. Jalan masuk barusan seharusnya menggunakan metode yang mirip dengan lorong ruang angkasa, analisis Xiaoyan. Namun, untuk bisa membuat lorong ruang angkasa di tempat seperti itu, kekuatan pemilik rumah ini mungkin sangat luar biasa. Ayah, tempat ini terasa begitu familiar. Sejak tiba di sini, Sanyao tertegun, suaranya agak konyol, dan dia sepertinya sedang mencoba mengingat sesuatu. Kamu baik-baik saja. Xiaoyan memegang bahu batu giok Sanyao dengan telapak tangannya, lalu sebuah kekuatan lembut mengalir. Ya, Sanyao menjawab pelan, lalu tiba-tiba ada sedikit ekspresi lain di matanya. Tempat di mana semua orang muncul, tidak dapat melihat 5 jari, kabut putih besar langsung mengaburkan pandangan semua orang, tetapi beberapa orang samar-samar menemukan bahwa ada jalan putih yang agak mencolok di bawah kaki mereka. Hukuman ular, apa yang terjadi? Xiaoyan agak aneh ketika mendengar ini. Entahlah, meskipun aku sudah di sini selama ratusan tahun, aku belum pernah masuk ke sini. Tapi aku yakin ini pada dasarnya adalah rumah besar. Baik si penyiksa ular maupun roh ular menggelengkan kepala. Ayah, ayo pulang. Setelah Sanyao selesai berbicara, dia menggenggam telapak tangan Xiaoyan yang lebar dan berjalan perlahan menuju jalan setapak. Saya khawatir ada banyak rahasia di tubuh Sanyao. Tapi anehnya, mengapa kabut putih ini semakin tebal? Apakah ini ilusiku? Xiaoyan mendecak lidahnya diam-diam, lalu mengikuti Sanyao berjalan. Tetapi ketika dia berjalan, dia menemukan bahwa kabut putih itu lebih tebal dan lebih padat daripada tempat lain. Roh ular dan ular sing saling berpandangan, lalu segera mengikuti Xiaoyan dan Sanyao. Setelah beberapa menit berjalan, sebuah rumah besar yang cukup sederhana muncul di depannya. Area istana itu sangat luas, dan seluruhnya dikelilingi awan dan asap. Hanya sebuah gerbang batu putih yang samar-samar terlihat tak jauh dari sana, yang memberikan kesan seperti negeri dongeng di bumi. Berjalan di sepanjang jalan setapak putih, Xiaoyan menemukan wajah sebenarnya dari rumah besar itu saat ia semakin dekat ke rumah besar itu. Awan kabut putih itu memancar dari tengah-tengah istana. Dalam kabut, hembusan udara segar terus muncul. Mungkinkah ada seseorang di rumah ini yang sedang memurnikan pil obat? Mengapa kabut ini terlihat seperti aroma pil obat? Xiaoyan berjalan keluar rumah dan berkata pelan. Bagaimanapun, Xiaoyan adalah seorang alkemis sejati di puncak peringkat kaisar tingkat pertama. Meskipun hanya ada sedikit dan siang di dalam kabut, Xiaoyan menemukannya. Xiaoyan dan yang lainnya sampai di ujung jalan batu, dan kemudian gerbang istana perlahan muncul. Di atas gerbang, sesosok makhluk besar tertanam di sana. Makhluk itu samar-samar memiliki 3 kaki, dan sepasang sayap yang sangat besar sangat mencolok, tetapi dahinya menghilang secara aneh, membuat Xiaoyan tidak dapat mengidentifikasi makhluk apa itu. Dari makhluk itu, Xiaoyan merasakan tekanan luar biasa. Kekuatan tuan rumah ini mungkin tak terbayangkan. Dia benar-benar bisa menggunakan makhluk mengerikan seperti itu sebagai penjaga gawang, kata Xiaoyan dalam hati, tetapi hatinya terkejut. Bagi penjaga yang begitu menakutkan, akan sangat sulit untuk membuka gerbang batu ini. Aku tidak tahu dari bahan apa gerbang batu itu dibuat, tetapi berdasarkan persepsi Xiaoyan, gerbang itu sangat kaku, dan dengan kekuatan Xiaoyan dan yang lainnya, aku khawatir gerbang itu tidak bisa dibuka dengan paksa. Di depan gerbang batu, 2 singa batu saling berhadapan dengan ganas, tampak hidup. Ini seharusnya menjadi pintu masuk utama rumah besar itu, kata ular.
Namun begitu kata-kata itu terucap, ular Sing menjadi waspada, karena di rumah besar ini memang ada beberapa kekuatan yang membuat ular Sing takut. Seharusnya ada banyak hal baik di rumah ini, kan? Kata roh ular itu pelan, lalu menatap Sanyao lekat-lekat. Meskipun Sanyao selalu bersikeras bahwa Xiaoyan adalah ayahnya, roh ular itu menyadari bahwa ingatan dan kekuatan Sanyao masih utuh, jadi ia tidak terburu-buru. Rumah besar itu adalah hal terpenting di hadapannya. Dan roh ular itu samar-samar merasa bahwa pengalaman hidupnya tampaknya memiliki jawaban di rumah besar ini. Ada batasan yang sangat mengerikan di gerbang batu ini. Ini masalah besar. Xiaoyan merasakannya, lalu berbicara perlahan. Hal ini, aku punya caranya. Kata Sanyao perlahan. Apa solusinya? Xiaoyan bertanya-tanya. Batasan di atas gerbang batu itu memang tidak main-main, agak ceroboh, tapi akhirnya sungguh menyedihkan. Ayah, berikan aku keong itu. Sesaat kemudian, mata kecil Sanyao melirik Xiaoyan, lalu suaranya kehilangan suara lembutnya yang baru saja mulai, dan dia merasa sedikit lebih tenang. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, mengeluarkan keong itu, dan menyerahkannya kepada Sanyao. Secara logika, meskipun keong ini perih, bagaimanapun juga itu adalah tanda dari anggota terakhir klan Tianmuyu. Jadi Xiaoyan tidak ingin memasukkannya ke dalam tas, tetapi Xiaoyan bahkan tidak bisa mengenali pemilik peri itu, jadi ia hanya bisa menyimpan keong itu untuk sementara, dan mengembalikannya kepada Sanyao ketika ia punya solusi. Tepat saat Sanyao mulai memegang keong itu, suatu kekuatan agung menyebar dari tubuh Sanyao di pusatnya seperti riak-riak di air, menyebar kemana-mana. Dididi, detik berikutnya, Sanyao mengangkat keong di tangannya dengan lembut, lalu mulut keong itu menghadap dagunya, lalu bibir Bei menempel erat padanya, dan dengan sedikit tenaga, keong itu tiba-tiba mengeluarkan suara yang sangat merdu. Terdengar suara benturan kerang yang sangat merdu, kemudian dua ekor singa batu yang ganas di sekeliling gerbang batu itu tampak hidup. Sabu-sabu, kedua singa batu itu bergetar dan bergerak diiringi suara kerang, lalu menyerbu langsung ke arah Simen. Dentang, dengan tabrakan dua singa batu, pintu batu yang tertutup rapat terbuka sedikit. Pada saat yang sama, suatu kekuatan aneh dari zaman kuno merasuk dari celah pintu. Dengan munculnya kekuatan ini, ekspresi Xiaoyan menjadi sangat menyenangkan. Dengan fluktuasi ini, kekuatan jiwa benar-benar telah mencapai puncak alam kaisar. Sepertinya benar-benar ada jiwa di sini yang mungkin bisa menembus puncak level fana kaisar. Selama kau melangkah ke dalam kekuatan jiwa alam kaisar, menjadi alkemis kaisar tingkat 2 juga merupakan hal yang biasa. Klang, gerbang batu berat itu terbuka perlahan, tetapi pada saat itu, kekuatan aneh meledak dari tubuh roh ular itu, dan sesaat kemudian, ia tiba-tiba tersedot oleh gerbang batu itu. Tidak bagus, Xiaoyan minum tiba-tiba, kecepatannya meledak seketika, dan terbang menuju roh ular. Ayah, jangan panik, itu kekuatan ayah sendiri. Xiaoyan akhirnya tiba selangkah terlambat, roh ular itu menghilang tepat di depan mereka bertiga, lalu Sanyao berbicara sedikit. Kekuatan di dalam, Xiaoyan ragu-ragu, menatap Sanyao yang tampak sangat misterius saat ini. Ayo pergi dulu. Sanyao tidak langsung menjawab pertanyaan Xiaoyan, tapi berbicara sedikit. Saat berikutnya, pintu-pintu batu itu perlahan membuka semuanya, memperlihatkan bagian dalamnya. Yang muncul di hadapan Xiaoyan adalah sebuah panggung batu yang sangat indah. Di atas panggung batu tersebut, muncul beberapa panggung. Di atas meja batu bundar, terdapat sepoci anggur keruh. Pergi. Sanyao membuka mulutnya sedikit, lalu melangkah masuk. Melihat ini, ular Sing tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Lagi pula, ini adalah tempat di mana orang berkuasa duduk, kalau tidak, mustahil untuk menjaganya seketat itu. Mengikuti langkah Sanyao yang perlahan, Xiaoyan baru saja melangkah ke anak tangga pertama rumah besar itu. Xiaoyan tiba-tiba merasakan suatu kekuatan menekan tubuhnya, membuatnya sangat tidak nyaman, perasaan itu seakan menekan jiwanya, sangat menyedihkan. Beberapa orang datang ke meja batu dan melihat sekeliling. Ini adalah bangunan persegi standar. Di depan meja batu terdapat ruang tamu utama, apotek pemurnian di sebelah kiri, ruang belajar di sebelah kanan, dan di ujung selatan adalah tempat Xiaoyan dan yang lainnya masuk. Ruang belajar, memperbaiki apotek. Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut saat melihat ini. Entah kenapa, ada aura samar di apotek yang membuatnya terpesona. Ayo kita ke ruang belajar dulu. Ada yang perlu kujelaskan. Ketiganya ragu sejenak, lalu Sanyao berkata langsung. Kemana roh ular itu pergi? Tanya ular Sing dengan cemas. Dia ada di halaman belakang, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa, kata Sanyao, melihat kecemasan si ular yang menyiksanya, dan langsung berkata. Bagus. Setelah kalimat ular itu selesai, dia merasa lega. Ayo pergi.
Xiao Yan setuju. Lagi pula, Sanyao ini adalah anggota terakhir klan Tianmuyu, dan beberapa rahasia di tubuhnya juga perlu diklarifikasi. Lagi pula, karena semua orang datang ke rumah ini, Xiao Yan tidak terburu-buru. 1 langkah, 2 langkah. Beberapa orang perlahan datang ke ruang kerja. Kata, ruang belajar, naga Phoenix dan tarian Phoenix, dapat dilihat dari sang master pada pandangan pertama, dan hanya menatap plakat ini sebentar, bahkan Xiao Yan sendiri merasakan pusing, yang cukup untuk membuat plakat ini luar biasa. Krek, Xiao Yan yang pertama kali, tanpa ragu, menatap Sanyao dan mendapati bahwa dia tidak berbicara, lalu menepisnya dengan percaya diri. Entah kenapa, Xiao Yan selalu merasa Sanyao dan Manor ini sedikit bersinggungan. Hubungi, pintu kayu ruang kerja itu perlahan didorong terbuka. Kali ini, tidak ada kekuatan aneh atau apapun yang muncul, dan yang terlihat hanyalah debu yang dihasilkan saat pintu kayu ruang kerja didorong terbuka. Ruang kerja ini sepertinya sudah berumur beberapa tahun. Xiao Yan terus mendorong pintu kayu itu dengan kedua tangannya, lalu melirik buku-buku yang berdiri berdampingan di dalamnya, dan tak kuasa menahan diri untuk tidak berbicara. Saat berikutnya, Sanyao menundukkan kepalanya sedikit, dan masuk tepat di bawah tangan Xiao Yan. Masuk dan lihatlah, kata Xiao Yan, lalu hukuman ular juga masuk. Begitu memasuki ruang belajar ini, Xiao Yan mendapati bahwa meskipun ruang belajar ini sudah berumur beberapa tahun, buku-buku di dalamnya tertata rapi dan tersusun dengan rapi, dan yang anehnya adalah buku-buku di ruang belajar ini tidak berdebu sama sekali. Inilah yang membuat Xiao Yan paling aneh. Ruang kerjanya tidak besar, tetapi koleksi buku di sini sangat menakjubkan, ada ribuan jenis, dan Xiao Yan dapat menemukan bahwa buku-buku ini adalah buku-buku yang mencatat beberapa rahasia, dan dunia luar pasti tidak akan memilikinya. Total ada 10 rak buku, dan ada meja tulis di samping rak buku. Adapun Sanyao, dia sudah memegang buku kuno yang menguning di kedua tangannya dan membacanya dengan penuh minat, lalu ekspresi wajahnya terus berubah, jelas dia tahu sesuatu. Xiao Yan tidak memperhatikan buku apa yang sedang dibaca Sanyao. Lagi pula, Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan hal-hal semacam ini, jadi dia hanya berjalan perlahan dan datang ke meja tulis. Di atas meja tulis, ada beberapa kuas dan tinta, serta selembar kertas putih yang diletakkan secara horizontal. Apa ini? Xiao Yan membuka mulutnya sedikit, jelas tidak tahu mengapa selembar kertas kosong diletakkan di sini. Baru saja selesai berbicara, tangannya perlahan bergerak menuju kertas putih. Bum bum bum, begitu tangannya menyentuh kertas putih itu, kekuatan jiwa yang besar menyerang dari kertas putih itu. Kertas kosong ini aneh. Lagi pula, Xiao Yan juga seorang lelaki tua. Matanya tajam dan tangannya lincah, dan kekuatan jiwanya berkedut seketika. Mencobanya dengan kekuatan jiwamu. Kekuatan jiwa yang terkandung di kertas putih ini tampaknya sedikit mirip dengan pembawa jiwa kuno. Long Yi tiba-tiba berbicara. Baiklah, Xiao Yan bertanya-tanya, ketika suara Long Yi mengingatkannya. Saat berikutnya, Xiao Yan menutup matanya, dan ketika dia membukanya lagi, semua kekuatan jiwa yang mempesona berkumpul menuju kertas putih. Sabu-sabu, dengan suntikan kekuatan jiwa yang besar ini, Xiao Yan menemukan bahwa beberapa kata muncul samar-samar di kertas putih. Tingkatkan usahamu. Melihat ini, Long Yi membenarkan pikirannya dan berkata, sabu-sabu, kekuatan jiwa yang besar dituangkan ke atas kertas putih, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, hampir setengah dari kekuatan jiwa Xiao Yan dimobilisasi. Ada kata-kata di kertas putih itu. Kau bisa membacanya sendiri. Setelah Long Yi selesai berbicara, ia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menutup mulutnya. Xiao Yan memulihkan kekuatan jiwanya, tetapi dia melihat beberapa tulisan tangan di kertas putih yang membuat Xiao Yan merasa luar biasa. Aku tidak tahu kalau junior ini sangat beruntung bisa menemukan rahasia penelitianku. Meskipun seluruh penelitian memiliki banyak buku, hanya ada sedikit hal yang benar-benar bermanfaat. Awalnya, karena kesalahan Kaisar Abadi, serangkaian kesalahan terjadi. Ada beberapa warisanku di ruang tamu utama, tetapi kamu harus mengalahkan seseorang di apotek pemurnian untuk memasuki ruang tamu. Jika seseorang cukup beruntung untuk membuka selembar kertas kosong ini nanti, dan dia seorang alkemis, saya yakin Anda akan tertarik pada benda itu. Lagi pula, itu pil obat tingkat abadi tingkat 4. Tulisan di kertas putih itu berakhir di sini, tetapi keterkejutan yang terungkap di antara baris-barisnya membuat Xiao Yan sedikit terkejut. Setelah tingkat ketiga pangkat kaisar, seseorang dapat maju ke tingkat keempat pangkat abadi. Pil tingkat kaisar dan pil tingkat abadi tidak berada pada level yang sama. Ternyata ada pil tingkat abadi di sini. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, matanya menjadi sangat panas. Meskipun Sanye Xianlan barusan sangat mahal, Xiao Yan bukanlah orang yang ditakdirkan.
Bagi Sanye Xianlan seperti ini yang memiliki kesempatan sekarang, hanya melalui tangan Xiao Yan lah ia dapat menemukan orang yang cocok dan ditakdirkan. Tetapi saat ini, pil obat tingkat keabadian tingkat 4 berbeda. Setelah Xiao Yan membaca tulisan tangan di kertas putih itu, matanya menjadi panas, dan saat berikutnya, Xiao Yan ingin melihat kertas putih itu, tetapi tiba-tiba tulisan tangan di kertas putih itu perlahan menghilang, seolah-olah dia telah mendapatkan kembali ketenangannya. Sepertinya guru agung ini masih menyimpan beberapa rahasia. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia tidak berhenti di situ saja. Melihat sekeliling, Sanyao sudah membaca banyak buku, dan Snake Sing juga dengan sabar membaca buku-buku itu. Apakah kamu menemukan sesuatu? Xiao Yan perlahan melangkah mendekati Sanyao, dan berbicara kepadanya. Tidak, aku adalah putri kecil terakhir dari klan Tianmuyu, tapi aku tidak tahu banyak tentang riwayat hidup saudari roh ular, kata Sanyao. Mengenai identitas putri kecil dari klan Tianmuyu, Xiao Yan tentu saja menceritakannya kepada Sanyao. Meskipun awalnya Sanyao tidak mempercayainya, Sanyao lama-kelamaan menyadarinya, sehingga dia mengenalinya. Mengikuti kata-kata Sanyao, Xiao Yan tampaknya merasa bahwa putri termuda di klan Tianmuyu tampaknya sangat pintar. Jangan terburu-buru, carilah perlahan, kata Xiao Yan menghibur. Ya, jawab Sanyao, lalu Zaidu mengambil buku kuno itu dan menemukannya. Adik Xiao Yan, apa kau menemukan sesuatu? Ular berjalan ke arah Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum, karena ular baru saja melihat Xiao Yan pergi ke meja, seolah-olah melihat sesuatu, tetapi ular melewatinya sendiri. Saat itu, tidak ada yang ditemukan. Aku tidak menemukan apapun, kata Xiao Yan sambil menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, ayo pergi. Meskipun kita belum menemukan petunjuk apapun, pengalaman hidup suster roh ular pasti ada hubungannya dengan rumah besar ini. Aku bisa merasakannya. San Yao mencari beberapa saat, tetapi tidak menemukan apapun, dan segera membuka mulutnya. Ayo pergi. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia melirik kertas kosong di belakangnya yang sudah kembali tenang. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, kelompok itu perlahan meninggalkan ruang belajar dan kembali ke meja batu. Pergi ke aula utama dulu atau tidak? Melihat San Yao dan Xiao Yan tidak berbicara, Snake Sing membuka mulutnya sedikit, lalu meminta pendapat mereka. Pergi ke apotek dulu. Saat berikutnya, Xiao Yan dan Sanyao berbicara bersamaan. Ular Sing terkejut dengan terbukanya keduanya secara bersamaan. Ayah, kita sudah saling memahami. Sanyao tersenyum perlahan. Sanyao, jangan panggil aku ayah, itu selalu membuatku merasa aneh. Kata Xiao Yan tanpa daya. Setiap kali Sanyao memanggilnya ayah, Xiao Yan selalu teringat Xiao Xiao yang masih berada di benua Doki. Lalu aku harus memanggilmu apa? Tanya Sanyao dengan sedikit kesal. Panggil aku Xiao Yan, kata Xiao Yan dengan santai. Kalau begitu aku akan memanggilmu kakak Xiao Yan. Lagi pula, kalau kau tidak membawa token klan Tianmuyu kita, aku khawatir aku masih akan tertidur. Sanyao tersenyum tipis, meskipun dia sudah mengakui bahwa Xiao Yan adalah dermawan yang menyelamatkan klan mereka, dia tetap saja bercanda. Terserah kamu. Xiao Yan pun tersenyum saat mendengar kata-kata itu. Aku baru saja melihat kamu menemukan banyak buku di ruang belajar ini. Apa kamu menemukan sesuatu? Tanya Xiao Yan. Aku tidak menemukannya, tapi aku selalu merasa bahwa ketika ayahku menempatkan aku dan roh ular di kedalaman danau, itu dimaksudkan agar darah Sanye Xianlan dan ular roh air berkepala 3 terus mengasuh tubuh kami. Bagaimana kami tahu bahwa kami akan disiksa oleh ular-ular itu? Kakak laki-laki itu tiba-tiba masuk dan tidak hanya mengambil darah ketiga ular air itu, tetapi juga membawa kami berdua. Tapi aku juga harus berterima kasih kepada kakak ular Sing. Sanyao menatap ular Sing dengan penuh rasa terima kasih. Batuk. Melihat ini, Snake Sing tidak bisa menahan rasa malu untuk beberapa saat. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ingatanku saat itu tidak begitu jelas. Aku hanya samar-samar merasa bahwa aku pernah datang ke rumah ini sebelumnya, dan itu dibawa oleh roh ular, kata San Yao. Apa? Xiao Yan terkejut saat mendengarnya. Jika Sanyao dan yang lainnya pernah mengunjungi rumah besar ini, bukankah berarti ini adalah rumah mereka yang lain? Jika mereka pernah ada di sini sebelumnya, bukankah itu berarti roh ular dan kedua putri Sanyao memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan pemilik rumah besar ini? Xiao Yan tengah memikirkan bagaimana kedua roh ular saat itu masih bayi perempuan, bagaimana mungkin mereka ada di sini. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak dapat menahan cemberutnya. Kita memang pernah datang ke sini sebelumnya, tapi samar-samar aku ingat kalau kita datang ke sini lewat mimpi, kata San Yao pelan. Dalam mimpi, apoteker tingkat abadi.
Hati Xiaoyan mencelos saat mendengar kata-kata itu, seolah-olah dia telah menebak sesuatu. Adik Xiaoyan, ada apa? Meskipun hukuman ular sudah kuno, tidak sulit untuk memahami kekhawatiran Xiaoyan. Tidak apa-apa, seharusnya aku terlalu banyak berpikir. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri agar tidak melanjutkan. Lagi pula, jika Anda memikirkannya, itu akan terlalu mengejutkan. Xiaoyan samar-samar mendengar bahwa kekuatan jiwa apoteker tingkat abadi sangat kuat, dan mudah untuk menanamkan beberapa ingatan atau hal lain antara roh ular dan Sanyao. Ayo kita ke apotek pemurnian dulu. Seharusnya disitulah pemilik rumah ini memurnikan obat. Seorang apoteker yang bisa mencapai tingkat keabadian, apotek bagaikan harta karun yang langka. Xiaoyan menepis rasa tidak senangnya tadi, lalu langsung tertawa. Menyempurnakan apotek, aku ingat memang banyak hal aneh di dalamnya. Tapi sepertinya ada yang pecah dari apotek ini. San Yaobei menggigit bibirnya dan berkata kesakitan. Apa yang keluar? Xiaoyan bertanya sedikit. Aku tidak tahu, tapi benda itu sangat kuat. Setidaknya mirip dengan hukuman ular kakak besar, kata Sanyao serius dengan wajah muram. Hati-hati, Xiaoyan diselimuti kekuatan jiwanya, lalu dia dengan waspada mengamati sekeliling. Jika benar-benar ada sesuatu yang sebanding dengan siksaan ular di apotek pemurnian ini, maka kekuatannya, saya khawatir telah melangkah ke tingkat kaisar pertempuran bintang 8. Seorang petarung Do di bintang 8 yang kuat, saya khawatir satu tamparan saja dapat melukai Xiaoyan dengan serius. Jangan khawatir, aku di sini. Mendengar kata-kata itu, hati ular Sing menjadi waspada. Jelas, obat yang dijanjikan Xiaoyan sangat penting bagi ular Sing saat ini, jadi meskipun ada Do di bintang 8 untuk karakter tingkat tinggi, penyiksaan ular tidak akan merepotkan Xiaoyan. Belum lagi transaksi antara Snake Sing sendiri dan Xiaoyan, tetapi kekuatan dan temperamen Xiaoyan yang ditunjukkan sebelumnya sepadan dengan bantuan Snake Sing. Snake Sing yakin bahwa Xiaoyan ini pasti akan menjadi karakter di masa depan. Masuk dan lihatlah. Xiaoyan selesai berbicara, lalu melirik San Yao yang berdiri diam di samping meja batu. Sanyao, Xiaoyan berkata pelan saat melihat Sanyao tidak bergerak. Aku baik-baik saja, hanya saja kakak Xiaoyan, tidakkah menurutmu terlalu mencolok untuk meletakkan kendi anggur keruh di atas meja batu ini? Saya samar-samar ingat bahwa kendi anggur keruh ini tidak diletakkan di sini. Ini jelas yang ditaruh di aula. Bagaimana bisa ditaruh di sini? Dan melihat ke meja batu, apotek pemurnian, dan aula, tidak ada sedikit pun debu di ketiganya, pasti ada yang salah di sini. San Yao selesai berbicara, matanya memancarkan sedikit rasa dingin. Apakah ada orang di sini? Tetapi mengapa aku tidak merasakan napasnya? Xiaoyan bertanya-tanya. Memang ada orang di sini, tapi aku tidak tahu mengapa tidak ada pergerakan sekarang. Lupakan saja, mungkin itu ilusiku. Ayo kita lihat dulu, kata Sanyao sedikit meminta maaf. Tidak, pasti ada seseorang di rumah besar ini. Menurut Sanyao, benda-benda dan rumah-rumah di sini, kecuali perpustakaan, seperti manusia hidup, bersih dan bebas debu. Ini pasti karena ada orang yang tinggal di sana, jadi berhati-hatilah. Xiaoyan berpikir dalam hati, lalu segera menyusul. Rumah besar ini terbagi menjadi halaman depan dan halaman belakang. Luas halaman depan sangat kecil. Tempat meja batu diletakkan hanya berjarak 10 meter dari sisi kiri dan kanan. Di sisi kiri dan kanan, terdapat tangga perpustakaan dan apotek. Hitunglah anak tangga menuju apotek dengan cermat, totalnya ada 10 anak tangga, dan jaraknya lebih dari 1 meter. Satu-satunya perbedaan adalah pintu apotek ini bukanlah pintu kayu biasa, melainkan pintu batu yang sangat berat. Warna putih muncul di pintu batu tanpa hiasan apapun. Sebagian darinya hanyalah kenop pintu bergambar kepala singa, yang juga digunakan sebagai alat untuk membuka pintu batu tersebut. Ada apa? Xiaoyan dan ketiganya keluar dari simen, tetapi Sanyao tiba-tiba berhenti. Benda itu tidak ada di sini, kata Sanyao lega. Apa sebenarnya yang membuatmu merasa begitu ketakutan? Tanya Xiaoyan bingung. Aku tidak tahu apa itu, tapi itu sangat kuat. Dan benda ini sepertinya sengaja ditinggalkan di sini oleh pemilik rumah besar itu. San Yao menjulurkan lidahnya dan berkata dengan nada agak jijik. Cit, setelah San Yao selesai berbicara, dia perlahan mengulurkan tangan gioknya, lalu dengan lembut menekan gagang pintu batu itu, dan pintu batu itu pun perlahan terbuka. Kali ini, San Yao dan Sexing telah belajar untuk bersikap cerdik. Mereka baru saja membuka gerbang batu, dan sosok itu bergerak dan meninggalkan gerbang batu beberapa langkah. Lagi pula, tidak ada yang bisa melewati apa yang ada di balik gerbang batu, jadi berhati-hatilah. Ini, dan siang, saat simen baru saja menampakkan seberkas cahaya,
aroma dan siang yang kuat menyeruak keluar, dan kemudian pintu pun terisi penuh. Wangi sekali. San Yao yang ada di sampingnya menarik napas dalam-dalam beberapa kali lalu segera berkata, "Seharusnya baik-baik saja, ya." Persepsi jiwa Xiaoyan yang luas langsung menyebar. Ia tidak menemukan bahaya apapun, dan langsung berkata kepada San Yao dan ular itu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, terlepas dari dua orang di belakangnya, dia perlahan melangkah menuju apotek di balik gerbang batu. Karena ini adalah tempat para apoteker tingkat abadi memurnikan obat-obatan, kekayaan di tempat ini mungkin tidak berlebihan untuk dikatakan cukup kaya untuk menyaingi sebuah negara. Namun, yang Xiaoyan pedulikan bukanlah hal-hal ini. Menurut buku putih di perpustakaan tadi, barang-barang terbaik di rumah bangsawan ini seharusnya ada di aula itu, tetapi Xiaoyan yakin apotek itu tidak akan mengecewakannya. Begitu dia masuk ke apotek, Xiaoyan terkejut mendapati apotek itu sangat besar. Meskipun dari luar tampak hanya seluas kurang dari 10 meter, tetapi ada ruang lain di apotek yang indah ini. Anda tidak perlu memikirkannya. Apoteker memiliki persyaratan ketat untuk tempat pembuatan pil obat. Tempat pembuatan pil obat tidak hanya harus memiliki ventilasi, aliran angin juga dapat membuat api lebih hebat, dan waktu pembuatan pil obat pun akan lebih singkat. Kedua, diperlukan lingkungan yang tertutup rapat. Lagi pula, memurnikan pil obat tidak boleh sembarangan. Jika tidak, dalam proses pemurnian pil obat, tidak ada waktu untuk teralihkan. Begitu ada pergerakan atau musuh, sang alkemis akan menyerahkan obat yang dimurnikannya. Pil obat, baik langsung sebagai target hidup orang lain, atau tidak ada cara lain. Selain itu, tempat sang alkemis memurnikan tanaman obat juga membutuhkan banyak benda giok yang digunakan untuk menampung berbagai tanaman obat, karena sebagian besar tanaman obat memiliki kekuatan obat murni untuk asap. Ini benar-benar tempat penyulingan obat yang bagus. Rao iri dengan penglihatan Xiaoyan. Ruang di sini luasnya 100 meter penuh. Di seluruh ruangan, puluhan baris meja kayu menjadi yang utama. Sekilas, meja kayu tersebut terlihat berkualitas luar biasa. Di atas meja, satu persatu benda giok yang indah berjajar perlahan, dan orang yang jeli dapat melihat benda giok ini sekilas. Rupanya, benda itu digunakan untuk menyimpan pil obat. Puluhan meja kayu menempati sepertiga ruang ini. Hanya saja Xiaoyan menemukan bahwa di antara barang-barang giok tersebut, tidak ada satupun pil, semuanya kosong. Aneh, aku ingat waktu aku datang ke sini, ada pil di sini. Bagaimana bisa semuanya hilang? Tanya San Yao terkejut. Mata kecilnya terus mengamati sekelilingnya, jelas dia tidak percaya dengan apa yang ada di hadapannya. Sepertinya ada sesuatu di sana. Xiaoyan mencari beberapa saat, tetapi tidak berhasil. Ia juga diam-diam menggelengkan kepala, lalu perlahan berjalan menuju bagian belakang puluhan meja. Di mana, menurut saya itu seharusnya menjadi tempat apoteker memurnikan pil obat. Ini, Xiaoyan perlahan kembali ke belakang, tetapi dia tidak menemukan kuali pil yang digunakan sang alkemis. Seorang apoteker yang sungguh hebat, apinya bagaikan jiwa seorang apoteker. Dengan api yang lebih dahsyat, bukan hanya waktu pemurniannya yang akan jauh lebih singkat, tetapi kualitas pil obatnya pun akan lebih tinggi, dan tripod obatnya bagaikan tangan dan kaki seorang apoteker. Memang benar, seorang wanita pintar tidak bisa memasak tanpa nasi. Seharusnya ada kuali raksasa di sini, kenapa tidak ada lagi? San Yao juga mengikutinya dan berkata perlahan. Kuali obat yang digunakan oleh alkemis tingkat abadi adalah produk yang luar biasa, tetapi jelas ada jejak kuali obat di sini, mengapa hilang? Tanya Xiaoyan perlahan. Saat itu juga ia menatap bola rumput di hadapannya dan berpikir, mungkinkah kuali obat ini yang diambil pertama kali? Tapi di pegunungan gurun ini, jauh di tengah gurun kematian yang sepi, terpisah dari kuil Medusa. Seharusnya hanya ada sedikit orang yang ingin masuk ke sini. Lagi pula, kesombongan dan dominasi keluarga Medusa tidak mudah dibicarakan. Hentikan keanehan ini, kemana perginya kuali obat di sini? Kata Xiaoyan pelan. Lupakan saja. Apotek pemurnian ini juga tempat yang tidak ada apa-apanya. Snake Sing juga melihat sekeliling dan menyadari bahwa memang tidak ada yang layak ditembak di apotek pemurnian ini, jadi dia hanya berkata, "Sepertinya rumah besar ini tidak sesederhana yang kita bayangkan." San Yao, pikirkan baik-baik, apa kau ingat sesuatu? Saat ini, Xiaoyan hanya bisa menaruh harapannya pada San Yao. Aku pasti pernah ke sini sebelumnya, tapi kemungkinan saat aku masih bayi, jadi ingatanku sangat samar, kenang San Yao keras. Saat kamu masih bayi, Xiaoyan menggelengkan kepalanya perlahan. Menurut dugaan Xiaoyan, seharusnya San Yao koma selama puluhan tahun, tetapi ternyata belum 100 tahun. Kalau San Yao saja bilang tidak ingat, berarti kita harus sangat berhati-hati. Tunggu, sepertinya aku ingat.
Sepertinya ada sesuatu tentang kekuatan jiwa di aula. Tepat ketika Xiao Yan hendak pergi ke aula atau halaman belakang terlebih dahulu, suara Sanyao tiba-tiba terdengar. Kekuatan jiwa. Xiao Yan tiba-tiba tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Karena senyumannya, tentu saja aku merasa ada sesuatu yang mirip dengan kekuatan jiwa di rumah besar ini, tapi aku tidak tahu di mana itu. Bahkan jika kertas putih di perpustakaan ada di aula, Xiao Yan diam-diam menjaganya. Karena Sanyao mengatakannya sekarang, Xiao Yan juga mempercayai tulisan tangan di kertas putih itu. Karena tidak ada apa-apa di apotek, ayo kita ke aula dulu, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Saudara Xiao Yan, aku bisa merasakan ada sesuatu yang sangat mengerikan di rumah ini. Aura benda itu sepertinya mirip dengan pil obat di sini, kata San Yao dengan wajah kecil dan serius. Ya, jangan khawatir, ini aku. Xiao Yan mengangkat kepalanya sedikit, lalu tanpa ragu, dia langsung berjalan menuju pintu masuk apotek pemurnian, bersiap untuk pergi ke aula untuk melihat-lihat. San Yao dan Snake Sing juga mengikuti. Halaman belakang rumah bangsawan. Jaraknya beberapa ratus meter dari halaman depan. Halaman belakang berbeda dengan halaman depan. Halaman depan biasanya digunakan untuk menjamu tamu, misalnya makan malam dan berbincang-bincang. Sedangkan halaman belakang, itulah rumah besar yang sesungguhnya. Luas halaman belakang jauh lebih besar daripada halaman depan. Halaman belakang dibangun di atas permukaan air dan seluruhnya terbuat dari kayu. Anehnya, tanah di halaman depan ditutupi batu. Tentu saja, Xiao Yan dan yang lainnya tidak menyadari perbedaan antara rumah besar ini, tetapi dari halaman belakang, pembagian rumah besar ini terlihat jelas sekilas. Rumah besar ini benar-benar dibangun di atas air. Ini sungguh mengerikan, karena air di rumah besar ini berbeda dengan air di rumah-rumah biasa. Air di sini memiliki batasan yang ketat, dilarang terbang. Jadi kalau di atas rumah besar ini mau bangun rumah megah dengan tanah yang luas, saya khawatir tenaganya akan besar sekali. Di sebuah ruangan di halaman belakang, jejak kabut putih terus-menerus keluar dari kotak yang indah, lalu perlahan menyebar ke seluruh rumah. Kalau saja Xiao Yan ada di sini, dia pasti akan tahu kalau kabut adalah penyebab seluruh pegunungan gurun diselimuti kabut seharian. Mengapa kamu begitu gelisah? Awalnya, waktu kalian masih bayi, kalian pernah datang ke rumah besar ini. Waktu itu, aku masih anak kecil, tapi berkat orang tua itu, aku jadi seperti sekarang ini. Dia pria yang sombong. Pakaian lelaki itu indah, sudut-sudutnya tajam, dan wajahnya yang tampan, dipadukan dengan keanggunannya yang halus, sangat mirip dengan seorang penyair yang penuh dengan puisi dan buku. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Tangan roh ular itu terikat oleh kekuatan yang agak aneh. Semakin roh ular itu meronta, semakin erat ikatan itu. Pada saat ini, roh ular itu tampak tertegun, lalu menatap lelaki yang duduk di sebelahnya, dan tidak peduli bahwa karena pergulatan itu, pengekangan itu membuat pergelangan tangannya merah. Putri Master Abadi Kayu Gila sungguh luar biasa. Pria itu bertepuk tangan dan bersorak. Tuan Abadi Kayu Gila. Roh ular mendengar kata-kata itu, dan pupil matanya yang halus seakan teringat sesuatu. Kau bohong padaku, siapa aku sebenarnya? Sesaat kemudian, roh ular itu tiba-tiba menggelengkan kepalanya, lalu melotot ke arah pria itu. Hehe, sepertinya kamu dan putri kecil Klan Tianmuyu sama-sama lupa. Tidak apa-apa, biarkan aku menangkap putri kecil Tianmuyu, dan aku akan menceritakannya perlahan-lahan. Master Abadi Kayu Gila, pernahkah kau bayangkan bahwa pil muda tingkat abadi tingkat 4 yang paling tidak kau duga saat itu, ternyata mengendalikan hidup dan mati putrimu dan anggota terakhir Klan Tianmuyu? Begitu pria itu selesai berbicara, sosoknya menghilang secara aneh ke dalam ruangan, hanya menyisakan roh ular. Bajingan, ayo kita kejar itu. Roh ular itu mengumpat dalam hati. Namun, mata besar roh ular itu sedikit berubah saat ini, jelas sedang memikirkan hal lain. Karena ini rumah besar dan megah, menurutmu kenapa akan ada kesan familiar? Apa sebenarnya tempat ini? Dan aura pria itu barusan, aku khawatir kekuatannya tidak akan kalah dengan hukuman kakak ular, sekarang akan merepotkan. Setelah roh ular selesai berbicara, dia juga melihat sekeliling ruangan. Ini cuma halaman depan rumah besar. Setelah kita ke aula untuk mengambil benda itu, ayo kita ke halaman belakang untuk melihat-lihat. Aku selalu merasa ada roh ular di sana, kata San Yao sedikit khawatir. Ya, jawab Xiao Yan. Setelah berbicara, beberapa orang juga datang ke depan aula. Di depan aula, pintunya tertutup rapat, dan di atas pintu, dua karakter besar perlahan muncul di depan ketiganya. Aula kayu. Dua sosok mencolok muncul di hadapan Xiao Yan perlahan, seolah memiliki kekuatan misterius lainnya. Tepat ketika Xiao Yan menatapnya,
rasa gentar tiba-tiba muncul. Ada 10 langkah dari pintu. Xiaoyan dan beberapa orang saling berpandangan, lalu mengerutkan kening. Aula di sini jelas tidak sederhana. Dia melangkah perlahan dengan kaki kirinya, dan Xiaoyan melihat tidak ada perubahan, jadi dia merasa lega dan melangkah maju. Setelah beberapa tarikan napas, Xiaoyan tiba di pintu aula. Melalui pintu itu, Xiaoyan samar-samar menyadari ada sesuatu di aula yang memancarkan cahaya perlahan. Aku akan datang kali ini. Aku selalu merasa ada sesuatu yang diam-diam mengawasi kita. Tepat ketika Sanyao hendak membuka pintu, Xiaoyan berkata, "Cek-cek, Kaisar Petarung Bintang 5 manusia kecil di tahap awal ini ternyata punya persepsi yang tajam." Melihat persepsinya yang begitu mengerikan, dia pasti juga seorang alkemis, kan? Alkemis, aku paling membenci orang seperti ini dalam hidupku. Tapi apa sebenarnya isi aula kayu ini? Aku sudah ada selama ratusan tahun, dan aku tidak menyadari ada yang salah. Beberapa puluh meter jauhnya dari Xiaoyan dan yang lainnya, di sudut gelap, pria misterius yang baru saja berada di halaman belakang berbicara perlahan. "Hei!" Xiaoyan menempelkan telapak tangannya dengan ringan di pintu, lalu perlahan menunjukkan kekuatannya. Tetapi saat berikutnya, Xiaoyan merasa aneh. Karena pintu ini sangat aneh. Kekuatan yang baru saja kau tunjukkan sebenarnya dimakan oleh pintu ini. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya baru saja pergi ke paviliun perpustakaan atau apotek pemurnian, dan tidak ada situasi seperti itu. Mengapa aula ini? Terlebih lagi, Xiaoyan menemukan bahwa aspek ini menelan kekuatannya sendiri dan mengabaikan semangat juang dari kekuatan api yang berbeda, tetapi kekuatan jiwa Xiaoyan banyak diserap, yang mengejutkan Xiaoyan. Apa yang terjadi di sini? Xiaoyan langsung menghentikan tangannya, lalu sedikit mengernyit, memikirkan keanehan aula kayu ini. Tempat ini tampaknya terbuka seperti ini. "Saudara Xiaoyan, berikan aku keong itu." Sesaat kemudian, Sanyao tiba-tiba berkata. Xiaoyan mengeluarkan keong dan menyerahkannya langsung ke Sanyao. Begitu keong mulai berbunyi, aura Sanyao langsung menguat. Alih-alih meniup keong, Sanyao langsung mengangkat keong itu sedikit dengan tangan gioknya, lalu membantingnya tepat ke pintu. Klang! Dengan suara keras, pintu kayu aula yang tertutup rapat itu tidak rusak sedikit pun akibat hantaman Sanyao Kons, melainkan terbuka perlahan. Melihat ini, Sanyao mengembalikan kerang itu kepada Xiaoyan dengan puas. Xiaoyan tidak menunda, langsung menyimpannya, lalu menatap pintu yang perlahan terbuka dengan saksama. Di sini, jika seperti yang tertulis dalam buku putih, maka akan ada beberapa harta karun yang berharga di sini. Harta karun itu kemungkinan besar menjadi kunci untuk membantu Xiaoyan menerobos ke alkemis tingkat kaisar tingkat kedua. Hehe, aku tidak menyangka manusia ini benar-benar memiliki tanda leluhur klan Tianmuyu. Pantas saja Sanyao mau membantunya sebanyak itu. Suara laut, ini adalah senjata peri paling menakutkan dari keluarga ikan Tianmu. Namun, di aula kayu ini, aku juga sangat penasaran, apa sebenarnya yang dimasukkan oleh Master Abadi Kayu Gila ke dalamnya. Setelah pria itu selesai berbicara, dia tiba-tiba bergerak perlahan, menghadap ke belakang Xiaoyan.